warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sistem informasi penggajian. Fitur kami adalah mengenai program bagaimana caranya membuat sistem informasi penggajian pada suatu perusahaan agar perusahaan tersebut bisa lebih fleksibel. Oke. Berikutnya, kelompok kami yaitu terdiri dari saya sendiri, Trisudi Nugraha. Berikutnya Riovan dan Wahyu Nur Alim Tias. Oke. Masalah yang rentan terjadi pada sistem penggajian. Biasanya masalah-masalah yang terkait adalah SDM yang kurang memadai. Kenapa SDM di sini bisa dikatakan kurang memadai? Itu karena dari perusahaan yang ada kita teliti, di sini membutuhkan sumber daya manusia yang bisa paling tidak untuk mengoperasikan Microsoft Excel. Di situ kalau misalnya mereka tidak bisa terampil dalam menggunakan Microsoft Excel, itu biasanya rentan terjadinya keterlambatan pada sistem penggajian. Keterlambatan dalam pengolahan sistem informasi di sini dari SDM-nya sudah terlihat. Kalau misalnya SDM-nya kurang memadai, keterlambatan dalam pengolahan informasi sendiri itu jadi masalah juga yang sering terjadi pada suatu perusahaan. Kemudian sistem pelaporan data yang kurang tertata. Karena perusahaan tersebut masih menggunakan Microsoft Excel, sistem pelaporan datanya masih bersifat print salah satunya. Hal itu membuat sistem pelaporannya itu jadi kurang tertata atau kurang rapi. Biasanya ada data-data yang hilang, ada data-datanya yang kurang dan sebagainya, seperti itu. Nah, di sini mengapa kita perlu sistem informasi penggajian? Di sini sistem penggajian dilakukan berdasarkan sistem yang tersinkronisasi dengan akun karyawan dari masing-masing karyawan itu sendiri. Jadi misalnya si A sendiri di sini sebagai ibaratnya adalah admin. Admin di sini dia mempunyai sistem akun sendiri. Nanti ada lagi karyawan staf, bagian humas, bagian dan lain-lain. Di situ mereka masing-masing memiliki akun yang sistemnya sendiri tersinkronisasi dengan sistem kita, di mana sistem kita di sini bisa melakukan input berdasarkan data dari akun tersebut. Hasil inputannya juga bisa dilakukan secara otomatis, seperti itu. Sistem penggajian dapat berupa hasil laporan rutin. Hasil laporan rutinnya itu sendiri, karena di sini sifatnya sudah menggunakan database, maka di sini data sistem dia dapat melakukan pelaporan data kepada si admin atau pada pimpinan perusahaan agar sistem tersebut menyerahkan hasil laporannya secara terus-menerus, secara rutin, biasanya sih per bulan, seperti itu. Nah, model perancangan sistemnya di sini biasanya kita menggunakan awal-awal adalah menggunakan planning, di mana di sini konsep dari kita perlu tahu konsep dari sistem lamanya seperti apa. Oh, di sini kita tahu sistem lamanya mereka masih menggunakan Microsoft Excel, masih menggunakan data yang manual. Kemudian kita rancangkan dulu aplikasinya seperti apa. Setelah itu kita membuat daftar kebutuhan perangkat atau spesifikasi dari sistem apa yang akan dibutuhkan. Kemudian kita mengelola anggaran review atau budgeting. Untuk dari desainnya sendiri, kita di sini
kami menggunakan perancangan model prototype atau pembuatan modul sistem baru untuk menunjang dari uh, sistem lama agar sistem baru itu dapat beroperasi secara sempurna. Kemudian usability testing, pendaya gunaan sistem, dan penentuan desain interface. Di sini penentuan desain interface dilakukan oleh klien. Klien sendiri menentukan desain interface yang cocok, biasanya menggunakan apa. Itu kemudian developing dari programnya, integrasi sistem lama ke sistem baru, kemudian ada proses coding, compiling, dan running. Kemudian diiringi dengan submit ke sistem yang baru. Pada bagian implementasi, di sini kami melakukan implementasi atau melakukan testing. Di sini testing sendiri berdasarkan dari yang kami lakukan adalah bisa jadi dari tampilannya, testing berdasarkan nanti laporannya hasil yang diterima oleh karyawan, kemudian inputannya yang dari user, admin, sebagainya. Di sela-sela itu pada bagian testing tadi kami melakukan dokumentasi. Dokumentasi di sini sangat penting ya. Kemudian kalau sudah selesai semua itu, kita perlu melakukan yang namanya hasilnya, final produknya, hasilnya seperti apa dari segala tes tadi. Oke, setelah program diimplementasikan, kamu melakukan maintenance. Biasanya sih di sini ada ya training khusus di sini untuk pengguna sistem, biasanya oleh admin atau bagaimana agar user itu tahu gimana cara menggunakan sistem. Karena di sini sifatnya sistem akun antara per user. Kemudian report untuk dokumentasinya sendiri. Oke, berikutnya akan disampaikan oleh Pak Riovan. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Tri. Sekarang untuk tampilan desainnya atau mockup, kita akan lebih fokus ke 3 sistem, yaitu yang pertama sistem penginputan data karyawan yang bisa dilihat dari gambar. Ada beberapa bagian yang bisa kita input, yaitu kurang lebih nama, alamat, jabatan, nomor rekening, dan mungkin kalau ada pajak NPWP-nya, dan untuk penggajiannya. Jadi sudah ada sesuai dengan yang kita wawancarakan dengan PT Indosef Pratama, yaitu ada basic salary yang per bulan pasti akan kita tambahkan, dan untuk beberapa karyawan memiliki uang training karena berbasis perusahaan jasa dan menyediakan perusahaan training, otomatis karyawan yang bekerja di bagian tersebut harus memiliki fee trainingnya. Jadi kita bisa tambahkan secara otomatis, dan setelah kita tambahkan tinggal input per bulannya bisa kita sesuaikan di form gajinya. Jadi kita tinggal membuat perhitungan, misalnya kalau trainingnya satu bulannya sekitaran 10 training dan satu kali training itu 50.000, jadi tinggal diinput aja 10 dan hasilnya nanti akan langsung masuk di bagian laporan. Laporan sendiri terbagi menjadi 2. Laporan yang pertama adalah laporan yang bisa kita berikan secara nyata ke karyawan sebagai bukti kalau penggajian sudah kita bayarkan, dan yang kedua adalah laporan eksekutif yang bisa digunakan oleh HRD. Jadi untuk pelaporannya laporan individual untuk karyawan, dan yang kedua sesuai dengan permintaan laporan HRD dalam bentuk satu daftar. Dan mungkin itu saja untuk tampilan awalnya, dan seperti dikatakan oleh Pak Tri tadi, kalau desain itu sepenuhnya kebebasan dari pihak perusahaan. Jadi kalau mau memilih desain yang seperti apa dengan tampilan warnanya atau tampilan gambarnya, nanti bisa disesuaikan. Jadi
apapun yang akan diminta oleh perusahaan bisa kami implementasikan nanti di program. Oke, selanjutnya di sini ada DFD-nya untuk bapak-bapak yang bergerak di bidang IT mungkin akan tahu ada dua data flow di sini. Di sini ada level 1 dan level 2-nya. Yang pertama untuk penginputan pasti. Jadi kita akan menggunakan level 1-nya penginputan data, dan yang kedua adalah laporan. Jadi untuk laporan sendiri akan ada dua input, dan sesuai dengan yang biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam menghitung berapa besar biaya program tersebut, kita menggunakan metode function point yang memang populer digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam menentukan harga dan estimasi hari yang dibutuhkan untuk membuat program tersebut. Jadi bisa dilihat, mungkin langsung kita next saja Pak Tri. Ya, di sini ada perhitungan function point-nya. Dari karakteristiknya sudah kita tentukan sesuai dengan keahlian kita. Kita mendapatkan total poin 48 untuk VAP-nya, dan VP-nya mendapatkan 48, dan sesuai perhitungannya sudah kami perhitungkan. Karena skalanya di atas dari 50, maka kita menggunakan software matrix dikalikan 1,4 Pak. Jadi software matrix ini memang ditentukan karena kalau kita menyesuaikan hanya sesuai dengan standar yang software yang kecil, pasti akan beda ukurannya, dan nantinya di situ kegagalan yang terjadi. Makanya kita sesuaikan dengan standar yang sudah tersedia, dan total jam yang kita temukan adalah 117 jam kerja. Dan jam kerja kita itu dari Senin sampai Jumat, satu hari itu 8 jam. Dan setelah kita perhitungkan semua totalnya, dengan staff kita ada 3 orang. Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Bu Wahyu nanti untuk bagian budgetingnya seperti apa, siapa saja yang bertanggung jawab dalam bagian desain, coding, dan lain-lain. Dan untuk total sendiri adalah 17.550.000 ya. Jadi nanti bisa kita negosiasikan seperti apa nanti untuk pemotongan harganya, apakah akan diberikan secara full atau mungkin per tahap setelah nanti jika diterima proposal ini. Dan selanjutnya saya berikan ke Bu Wahyu. Iya. Oke. Bentar error nih. Aku pause dulu ya. Planning, di mana dari Chief Asset Planning di situ saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pengerjaan, yaitu pertama ada desain. Nah, di desain itu ada desain, ada implementasi dan maintenance. Pertama kita akan membahas tentang desain. Pada tahap desain, di situ ada perancangan model prototype yang nantinya akan dibangun pada desain, seperti yang dijelaskan oleh Pak Riovan sebelumnya, bahwa desain ini sepenuhnya adalah dari kebutuhan user sendiri atau perusahaan yang akan meng-hire kita untuk membuat aplikasi ini. Kemudian yang kedua ada presentasi model sistem yang nanti akan kami presentasikan pada bagian desain ini, dan ada usability testing. Setelah usability testing itu ada penentuan desain interface, di mana setelah ditentukan nanti baru kita akan lanjut kepada tahap yang kedua, yaitu ada implementasi.
Nah, pada implementasi ini kita akan mengintegrasikan sistem lama kepada sistem baru. Tentunya sebelum kita masuk kepada implementasi di sini perlu juga sumber daya atau SDM yang akan menganalisa dan melakukan integrasi sistem dari sistem lama ke sistem baru. Kemudian mereview dari coding, compiling, running hingga submit pada sistem yang baru. Nah, di sini setelah kita lakukan implementasi atau development system, kita akan masuk kepada maintenance. Di maintenance itu kita akan lakukan user training dan dokumentasi pengujian sistem. User training sangat penting, di mana ketika kita sudah membangun sebuah sistem dan kita sudah mendevelop sistem tersebut, maka kita harus memperkenalkan sistem kita kepada user. Di sini ada 3 admin yang akan mendevelop sistem ini untuk pembagian dalam manajemen SDM-nya sesuai dengan project struktur yang sudah saya buat tadi. Kebetulan ada 3 staff admin development system, yaitu staff pada bagian desain, staff pada bagian implementation, dan staff pada maintenance. Karena di sini ini adalah project dari kami, maka dari kami masing-masing mendapatkan pengerjaan sendiri-sendiri, namun tetap membantu dalam proses pengerjaan yang lain, terutama dalam implementasi atau pengkodean. Pak Trik. Nah, di sini sangat penting untuk saya membahas tentang estimasi biaya dan budgeting. Karena apa? Tadi Pak Rio telah menjelaskan bahwa nilai yang telah didapatkan dari hasil function point itu akan kita bahas pada estimasi biaya dan budgeting ini. Next terus Pak T. Nah, di sini ada tabel yang berisikan nilai FP. Jadi karena sistem yang kami buat nanti adalah berbasis sistem informasi, kami tidak akan memasukkan jenis tipe hardware yang akan kami gunakan, namun hanya langsung kami masukkan sistem informasi yang akan kami kerjakan. Di sini dari tabel nilai FP-nya telah kami pastikan biayanya untuk sistem informasi sendiri adalah 50.000 per 1 jam dikalikan dengan 3 orang SDM yang tadi saya jelaskan pada manajemen SDM. Proyek pengolahan sistem penggajian untuk PT Indosat Pratama ini sendiri adalah dari hasil FP yang telah didapatkan sesuai dengan perhitungan yang tadi dijelaskan oleh Pak Riovan, itu adalah 117,68 FP dengan estimasi biaya 50.000 untuk setiap jenis sistem atau jenis item yang dibangun, sehingga dapat disimpulkan pada estimasi biaya development software-nya adalah tarif per item dikali FP per jam, kemudian dikalikan SDM yang dan saya dapat biaya untuk estimasi biaya development software 50.000 kali 178 kali dikali 168 dikali DDM, maka dihasilkan nilai sebesar 17.550. Di sini setelah saya jelaskan bahwa hasilnya dari tarif per item dikali FP per jam dikali dengan jumlah SDM. Kemudian selanjutnya adalah estimasi khusus produksi software. Di sini estimasi khusus produksi software di mana 1 jam dikalikan 117,68, 1 jam dikali 117,68 sama dengan 117 jam. Itu kita ambil pada produksi softwarenya sama dengan 14 hari kerja, atau hitungannya 1 hari sama dengan 8 hari kerja. Nanti untuk estimasi khusus produksi software akan saya jelaskan pada Gantt chart yang telah saya buat. Di sini estimasi khusus produksi software itu membahas tentang berapa lama jam kerja kita untuk
mengerjakan atau mendevelop sistem tersebut. Di sini ada kebutuhan yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah planning. Di sini untuk jangka waktu pengerjaan, planning sendiri terisikan tentang dalam plan sendiri berisikan tentang desain, kemudian ada design, kemudian ada implementation, ada maintenance. Di situ untuk planning sendiri saya kami menyediakan sekitar 16 jam dengan biaya 16 jam dikali 50.000. Biayanya telah mencapai 100.000 dan 3 orang sehingga totalnya adalah 2.400.000. Kemudian yang kedua di desain sistem. Di sini saya mengestimasikan waktunya adalah 32 jam. 32 jam mohon maaf ada itu nilainya 1.600.000 dikalikan nilainya 4.800.000. Kemudian implementasi ada coding, compiling, running, submit sistem itu ada 32 jam dengan total biaya 4.100.000 SD. Maka hasilnya adalah 800.000 dan training 16 jam. 16 jam ini adalah 1.600.000 dikalikan 3 SDM maka 2.400.000. Kemudian dokumentasi sistem ini 10 jam. 10 jam ini kiraan perhitungan adalah 500.000 untuk biaya dikalikan 3 1.500.000. Kemudian maintenance sistem 11 jam untuk biaya 550.000 dikalikan 1.600.000. Totalnya adalah 17.450 rupiah. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang chart di mana di sini dan kemudian juga mana penggarap itu harus ada penjadwalan yang jelas untuk setiap item pekerjaan yang dilakukan. Di sini ini akan jelaskan beberapa pekerjaan yang akan kami tim lakukan. Yang pertama sini ada ini dalam planning ini saya mengasih 4 hari di mana 4 hari itu ada kita akan melakukan tindakan dari mengkonsep, kemudian melakukan reviewer semua, kemudian desain aksi, kemudian lakukan review anggaran atau budgeting. Yang kedua di situ untuk desain kami mengestimasikan waktu sekitar 4 jam 4 hari dari tanggal 9 mohon maaf dari tanggal 11 Januari 2006 sampai dengan 12 Januari 2016. Di situ ada pengerjaan dari presentasi modul sistem baru, kemudian ada usability testing, kemudian ada design interface. Nah, yang ketiga ada implementasi, di mana implementasi itu akan kami lakukan prosesnya sekitar 4 hari atau 32 jam dari tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015. Di situ kami akan melakukan beberapa proses itu
eh, apa namanya, kami melakukan proses dari penginputan kami akan melakukan proses dari sistem lama ke sistem yang baru, kemudian kami akan melakukan pengkodean yang terdiri antara lain compiling, running, dan submit system. Kemudian yang keempat, pada proses penutup terakhir atau bisa dibilang juga sebagai closing, yaitu maintenance yang akan kami kerjakan selama 2 hari atau 16 jam. Di situ ada user training yang akan kami kerjakan dari tanggal 21 Januari 2016 hingga 22 Januari 2016. Di sini user training akan dibarengi dengan dokumentasi project atau dokumentasi sistem yang telah dilakukan pengujian. Untuk Gantt sendiri ini telah kami simpulkan bahwa proses ini akan selesai pada waktu sekitar 14 hari, di mana pada waktu 14 hari itu bisa saja dalam pelaksanaannya nanti akan terjadi kemunduran hari, namun kami pastikan tidak akan lebih dari hari yang telah ditetapkan, karena ada beberapa tanggal merah yang telah kami lewati. Di situ ada 2 item warna yang telah saya tandai, antara lain tanggal 3 Januari itu bertepatan dengan hari Minggu. Untuk tanggal 6 Januari sendiri tanggal libur, hari libur, sehingga saya sudah menandainya dengan garis merah. Kemudian untuk tanggal 9, 10, 16, 17, 23 dan 30 Januari adalah hari tanggal merah atau hari Sabtu dan hari Minggu, di mana itu tidak masuk hitungan dalam estimasi penghargaan. Demikian untuk sistem Gantt yang dapat Anda lihat sebagai rekomendasi untuk pengerjaan atau konsep dari pengerjaan kami, sehingga Anda bisa mengukur kira-kira pekerjaan kami akan selesai hingga tanggal 22 Januari 2016. Demikian untuk sistem yang akan kami kerjakan. Saya kembalikan kepada Pak Tri untuk melakukan reviewer. Terima kasih. Di sini loading. Jadi dengan adanya sistem ini, dari semua dari sistem informasi penggajian ini, di sini perusahaannya bisa peroleh berapa keuntungan, yaitu keuntungannya seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, yaitu proses pengerjaan jadi lebih cepat, dan input outputnya itu berdasarkan apa yang sudah diinput, sehingga menghasilkan output nanti berupa laporan dari sistem. Kemudian dari sistem memberikan berkas laporannya ke masing-masing akun, sehingga tidak perlu lagi ribet harus buka Excel seperti itu. Dari hasil ini juga, dari hasil semua laporan yang kami rangkum, di sini total pendanaan untuk perancangan dari sistem ini adalah berupa sini adalah berupa Rp17.550.000. Di sini sudah termasuk dari awal perancangan sistem hingga pada saat proses akhir implementasi serta trainingnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.